Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Syarah Salah Satu Usul. Pertemuan yang lalu masih membahas dalam ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi. Untuk ma'rifatun Nabi kita sudah 2 pertemuan. Jadi kita mengenal Nabi sejak awal, biografinya, lalu kemudian yang kedua pas saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk yang ketiga terkait dengan ma'rifatun Nabi, kita akan mengenal tentang hijrahnya Nabi. Jadi tentang konsep hijrah. Di dalam kitab disebutkan wal hijratu, adapun hijrah itu adalah al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah tempat min baladi syirki, dari negeri syirik, ila baladil Islam, kepada negeri Islam. Kadang orang nyebut dari negeri kafir kepada negeri Islam. Cuman sekarang persoalannya, ada nggak negeri kafir itu? Atau bahasa lain, sekarang mungkin sulit juga untuk mengatakan ini negeri kafir. Jadi tidak bisa juga ya. Sehingga bukan status negara kafirnya, tetapi nanti sini harus dijelaskan bagaimana suasana keadaan negara tersebut. Jika keadaan negara tersebut ya lebih kepada kekafiran yang kita tidak bisa lagi beribadah di tempat tersebut, nah itulah mungkin kategori istilahnya min baladi syirki, negeri syirik. Karena kita nggak bisa menyebut negara-negara barat itu negara-negara kafir, nggak bisa juga. Di Amerika, di Eropa juga banyak orang Islamnya, walaupun mungkin mayoritasnya bukan Islam. Jadi status negara ini saya kira tidak bisa juga digeneralisir menjadi mana negara kafir dan mana negara Muslim ya. Tapi yang ada ya negara yang berpenduduk mayoritas Muslim atau negara yang berpenduduk mayoritas non-Muslim. Kita Indonesia kan mayoritasnya Muslim, tapi nggak bisa juga disebut negara Muslim. Apa itu hijrah? Al-hijratu fil lughah. Hijrah secara bahasa ma'hudatun minal hijri wa huwa at-tarku. Diambil dari kata hajaro yang artinya adalah at-tarku, meninggalkan, atau taroka, meninggalkan. Jadi hijrah itu artinya meninggalkan secara etimologi. Bapak, Ibu dari rumah pergi, keluar dari rumah, pergi ke masjid, itu namanya hijrah, meninggalkan rumah. Atau seseorang ya, mahasiswa, mahasiswi yang bukan orang Yogyakarta, dia meninggalkan kampung halamannya, pergi ke sini kota Yogyakarta ya untuk kuliah, untuk belajar, maka itu bisa disebut hijrah, artinya meninggalkan secara bahasa. Wa ma fi syar'i fahiya kama qala Syekh. Adapun hijrah secara syarak atau secara terminologi seperti yang dikatakan oleh Syekh pengarang kitab, hijrah itu adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Jadi berpindahnya dari negeri syirik kepada negeri Islam. Nah, sekarang perlu dirumuskan apa yang dimaksud dengan negeri syirik itu yang bagaimana? Yang dimaksud negeri Islam itu yang seperti apa? Yang dimaksud
Baladus syirki huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufri. Yang dimaksud negeri syirik itu adalah negeri atau negara atau tempat yang di situ tegaklah syiar-syiar kekafiran. Jadi syiar-syiar kekafiran ini dominan. Tegaklah syiar-syiar kekafiran sehingga wala tuqamu fihi sya'airul Islam. Tidak bisa tegak syiar-syiar Islam. Jadi kalau ada seseorang yang tinggal di satu tempat, satu negeri yang di situ kuatnya syiar-syiar kekafiran dan tidak bisa tegaknya syiar-syiar Islam, itu bisa dikategorikan baladus syirki. Seperti apa contohnya? Kal adan. Jadi di negeri itu nggak ada adan. Satu kampung itu tidak ada yang adan itu. Semuanya non muslim. Wassalat, tidak ada salat. Jadi orang nggak ke masjid susah, atau cari masjid juga susah. Wal a'yad wal jumu'at wa ghair, ya tidak ada adzan, tidak ada salat, tidak ada Jumat, dan tidak ada ibadah-ibadah yang lainnya yang dapat ditegakkan di situ. Atau mungkin ketika orang menegakkan ada ketakutan, takut dibunuh jika dia melakukan salat dan seterusnya. Nah, jika menemukan satu kondisi tertentu seperti itu, itulah kata Syekh pengarang kitab, itu dikategorikan biladus syirk. Itu negeri syirik. Nah, kalau ada orang yang berada di situ, maka dia harus pergi keluar, tinggalkan tempat itu. Kalau sekarang kan ada konflik-konflik negara ya. Ada negara yang terjadi konflik, muslimnya minoritas, tanda kutip, mohon maaf, ya diusir, dibantai, lalu kan pergi meninggalkan negaranya. Nanti naik kapal, menyeberang entah ke mana, salah satunya kan negara Indonesia tuh yang banyak dampar di Aceh. Itu kan orang-orang dari luar negara. Yang negaranya dia mungkin dia tidak aman untuk beribadah dan seterusnya. Konsep fikihnya iya. Tapi konsep daulahnya kenegaraan sekarang kan sudah ada pengaturan, enggak sembarang orang bisa pergi dari negara satu ke negara yang lain itu ada aturannya. Ada undang-undangnya yang mengatur tentang pengungsi dari satu negara ke negara yang lain itu memang sekarang ada aturan-aturan. Kalau ini pokoknya tinggalkan dari negerinya, pindah ke negara yang lain. Sekarang kalau pergi ke negara yang lain kan tadi beberapa aturannya yang juga ya tidak mudah asal pergi saja. Kemudian kalau yang dimaksud negara Islam atau negeri Islam ya. Amma biladul Islam, adapun yang dimaksud biladul Islam fahiya al-bilad allati tuqamu fiha sya'airul Islam, yang di situ di tempat itu ditegakkanlah syiar-syiar Islam. Ya, ada masjid, kita masih bisa mendengar adzan, kita masih bisa sholat jamaah, kita masih bisa sholat Jumat. Nah, Indonesia ini bisa dikategorikan biladul Islam. Kita aman, kita nyaman. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengusik ketika kita menjalankan sholat, menjalankan ibadah. Nah, ini kategorinya biladul Islam. Walaupun secara status kenegaraan kita tidak disebut sebagai negara Islam. Nah, itulah definisi dari hijrah. Jadi hijrah itu berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Sehingga Nabi berpindah dari Makkah ke Madinah. Mohon maaf, Makkah itu dikategorikan dalam konteks saat itu negeri syirik itu. Ya. Di Mekah itu negeri syirik, sehingga Allah perintahkan untuk pindah ke negeri lain. Maka pindahlah ke negeri Madinah atau ke kota Madinah. Tapi tidak bisa digeneralisir bahwa sekarang Mekah pun negeri kafir, kan enggak juga. Tapi konteks saat itu, suasana saat itu, memang di Mekah itu sulit sekali untuk beribadah. Ya, dikejar-kejar, diteror oleh orang-orang kafir di Mekah. Sehingga ada perintah hijrah. Tentu perintah hijrah yang dilakukan oleh Nabi ini juga menjadi bagian
solusi ketika kaum muslimin dalam kondisi tertentu menemukan kasus atau hal yang sama seperti Nabi, maka solusinya hijrah saja. Di dalam kitab disebutkan wal hijratu faridatun. Hijrah itu hukumnya wajib, ya. Jadi hijrah itu wajib ini. Hijrah itu faridatun ala hadil ummah. Wajib untuk umat ini min baladil syirki ila baladil Islam. Wajib hukumnya kepada umat ini untuk melakukan hijrah dari baladil syirki, negeri syirik, ila baladil Islam, kepada negeri Islam. Konteksnya tentu ini harus berhati-hati karena mohon maaf juga ya, ini pandangan saya. Ada orang yang menggunakan teori-teori hijrah ini tetapi untuk kepentingan kelompoknya tertentu. Ini ada yang punya konsep hijrah. Konsep di sini benar, tetapi kemudian aplikasinya banyak sekali kasus-kasusnya ya. Beberapa mahasiswa saya juga terkena kasus itu, diajak oleh kelompok tertentu untuk hijrah. Dia katakan antum tinggal di negara Indonesia, ini negara kafir. Di Indonesia ini belum muslim. Kalau ingin selamat harus berhijrah. Hijrah kemana? Kayak ke negara Islam. Maka mohon maaf, istilah kelompok NII itulah negara Islam, tapi dengan syariat-syariat yang dia sepakati, yang nanti konsepnya memang sedikit ya berbeda. Ya memang mengacu kepada konsepnya Nabi, ada hijrah, tinggalkan negara-negara syirik. Indonesia itu masih negara syirik. Selama Indonesia belum berubah, tidak menjalankan syariat Islam, belum menjadi negara Islam, berarti antum ini berada di negara syirik. Maka diajak hijrah. Tapi hijrahnya kemana? Masih di Indonesia lagi. Hanya bedanya hijrahnya ke kelompoknya dia yang punya pemahaman konsep hijrah tersebut. Nah ini juga ya tidak benar dalam pandangan saya. Ini konsepnya yang salah. Karena nanti kelompok ini juga akan mengatakan belum ada kewajiban sholat. Nanti di sini kitab sini juga sama. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, barulah ada perintah sholat, ada perintah puasa dan seterusnya. Karena mengkategorikan setelah pasca hijrah Madinah itulah negara Islam. Jadi kalau kita sudah bisa membentuk daulah Islamiyah, barulah kita ada sholat. Selama belum terbentuk daulah Islamiyah, berarti tidak ada sholat. Yang punya pemahaman seperti itu ada. Jadi konsep hijrahnya juga berhati-hati. Jangan asal diajak hijrah. Nah, fahiya wajibatun ala kulli mu'minin. Hijrah itu menjadi wajib untuk setiap mukmin. La yastati'u idharu dini fi baladil kufri, ketika tidak mampu menampakkan syiar-syiar Islam di negeri kufur tadi. Jadi ketika seseorang di negeri tersebut tidak bisa untuk sholat menjadi terancam, ibadah tidak bisa. Nah itu kalau menemukan kategori itu baru dah pindah. Tapi kalau kita masih bisa sholat, bisa ibadah, ya tidak perlu hijrah, tidak usah hijrah. Konsep hijrahnya nanti berubah. Jadi ketika la yastati'u idharu din fi biladil kufri, ketika seseorang tidak mampu untuk menegakkan agamanya di negeri kufur tadi, fala yatim islamuhu, dan dia pun tidak mampu untuk menyempurnakan melaksanakan ajaran Islam, maka berhijrahlah kepada negara atau wilayah yang tidak seperti itu. Idza kana la yastati idhar illa bil hijrah, ketika seseorang tidak mampu menampakkan syiar Islam kecuali dengan hijrah, maka hijrah itu hukumnya menjadi wajib. Misalkan kita kan diwajibkan sholat, ketika di tempat itu dilarang sholat, ketika di tempat tersebut ada ancaman bagi orang yang mau sholat, maka untuk menunaikan sebuah kewajiban, maka hijrah itu menjadi hukumnya wajib. Karena dengan hijrah kemudian
kita bisa sholat. Daripada tidak hijrah dari tempat itu, kita tidak bisa sholat. Seperti kaidah, wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa menyempurnakan tegaknya suatu yang wajib illa bihi, kecuali dengan perkara itu, fa huwa wajibun, maka itu hukumnya menjadi wajib. Itulah kaidah ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Contoh kaidah ini ya, misalkan ibu-ibu sholat pakai mukena ibu. Nah, mukena itu hukumnya wajib enggak pakai mukena? Kan ada orang yang sholatnya enggak pakai mukena ya, pakai jilbab saja. Pertanyaannya mukena itu wajib enggak? Nah, jadi persoalannya bukan kepada bendanya, mukenanya, tapi intinya itu kan menutup auratnya. Jadi sesungguhnya sholat mau pakai ruku, pakai mukena, pakai jilbab yang lebar, yang penting bisa tertutup aurat ketika sholat, ya sah sholatnya. Tapi contoh begini, malal yatimu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu untuk menunaikan wajib kecuali dengan dia itu, maka dia tersebut menjadi wajib. Sholat itu hukumnya wajib dengan cara menutup aurat, itu wajib. Kemudian ibu-ibu perempuan sholatnya selalu pakai ruku atau mukena. Jika mukena itu menjadi alat untuk menutup aurat, berarti membeli mukena hukumnya wajib. Tapi yang wajib itu bukan mukenanya. Yang wajib itu sholat wajib dengan menutup aurat. Untuk mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, jika mukena itu salah satu media atau alat yang bisa menutup aurat ketika sholat, berarti kalau orang tidak punya ruku, kamu sholat kemudian auratnya menjadi terbuka, maka membeli atau punya mukena hukumnya menjadi wajib. Jadi wasilahnya itu menjadi wajib. Nah, itulah penerapan dari kaidah malal yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Ini tentang hijrah itu wajib. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang tawaffahumul malaikatu, yang dicabut nyawanya oleh malaikat, dolimi anfusihim, karena dia mendolimi diri mereka sendiri. Qalu, lalu mereka berkata, fima kuntum, ya, bagaimana keadaan kalian? Qalu, lalu mereka berkata, kunna mustad'afina, kami ini termasuk kelompok yang mustad'afin. Mustad'afin ini kelompok yang tertindas. Fil ardi, di muka bumi. Qalu, lalu malaikat berkata lagi, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kalian harus berhijrah ke tempat tersebut. Faulaika, maka mereka itu ma'wahum jahannam, tempatnya berada di neraka jahanam. Wasa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat. Baik, itu ayat 97. Kita 97 dulu sampai 99. Jadi maksud ayat ini begini. Di dalam ayat ini dijelaskan di beberapa tafsir, ketika kondisi di Makkah, Nabi kan kemarin sudah kita jelaskan di Makkah selama 23 tahun. Ketika di Makkah, Islam tidak bisa berkembang dengan baik. Nabi sering diteror. Dakwah pun sembunyi-sembunyi. Yang mau mengikuti ajaran Nabi itu hanya beberapa orang saja. Ya. Baru nanti secara bertahap muncul perintah untuk dakwah secara terang-terangan.
dan itu pun tetap dibumbui dengan teror-teror. Sehingga di situ kita bisa membayangkan suasana seperti itu yang disebut dengan baladus syirki. Di dalam kitab pun begitu. Jadi kita kan tidak mengatakan atau menuduh Makkah itu negara kafir, bukan begitu. Tapi kondisi, nah itulah maka pendefinisiannya menurut saya negara syirik, negara kafir, negara muslim itu bukan label kenegaraannya, tapi isi, suasana, keadaan di tempat itu. Nah, keadaan tempat kota Mekah saat itu ya memang demikian. Lalu ada perintah hijrah dari Allah. Nabi disuruh pindah saja Muhammad, jangan di Mekah terus. Maka dalam konsep dakwah pun seorang dai yang mengembangkan dakwah di satu tempat tapi mendapatkan resisten, penolakan yang kuat, tidak bisa mengembangkan dakwahnya, sehingga ya tanda kutip tidak begitu berhasil, ya sudah pindah saja. Siapa tahu nanti bisa menerima di tempat yang lain, siapa tahu bisa mengembangkan di tempat yang lain, karena di situ sepertinya sudah tidak bisa lagi mengembangkan dakwah, umpamanya begitu ya. Nah, ketika Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah, dan hijrah itu memang wajib, maka di sini hukumnya wajib. Jadi pada saat itu kaum muslimin diwajibkan untuk ikut berhijrah bersama Nabi. Jadi kalau kembali kepada kita konteks hari ini, nanti kan ada daulah ya yang menginstruksikan wajib hijrah itu siapa? Kepala negara atau mufti, ini sudah sangat darurat harus hijrah umpamanya. Palestina kan dalam keadaan suasana seperti itu, ya, tidak ada juga instruksi langsung harus hijrah. Kalau hijrah juga malah orang Islamnya meninggalkan Palestina, malah makin enak Israel menguasai, sehingga ya tidak hijrah, bertahan di situ. Nah, jadi ketika Rasulullah mengajak para sahabat untuk berhijrah, karena hijrah itu diwajibkan ya, itu wal hijratu fardhatun ala hadil ummah min biladis syirki. Saat itu konteksnya di Mekah itu negeri syirik, maka perintahkan hijrah. Ada sebagian sahabat yang mau berhijrah, tapi ada juga sebagian yang lain tidak mau hijrah. Orang nggak mau hijrah itu kan banyak pertimbangan. Seperti Bapak Ibu juga kalau diajak pindah kan, waduh, mikir lagi nanti di negeri sana harus mikir belum punya rumah, nggak ada rumah, sini sudah nyaman ada rumah. Kan nanti kalau orang pindahan itu kan mikir. Apalagi kita membayangkan akan pergi kemana, pergi ke Madinah, kota yang belum dikenal, padahal mereka itu penduduk asli Madinah, kan membayangkan nanti di Madinah kita tidur di mana? Di mana nanti cari usaha seperti apa? Bagaimana? Itu salah satu mungkin hal yang menghalangi seseorang untuk tidak mau ikut hijrah bersama Nabi. Ya tadi seperti umumnya kita kalau mau pindah juga kan kadang mikir-mikir begitu. Dibawa barang-barang pindah lagi boyongan, repot lagi. Yang istilah mohon maaf ya, kontraktor ya. Yang kontrak di tempatnya habis kontrakannya, pindah lagi ke B. Di B habis 1 tahun, pindah lagi ke C, kan capek, kasihan. Akhirnya orang berpikir, ya adalah enggak usah pindah-pindah kontrakan. Nah, ada orang-orang yang tidak mau hijrah. Tetapi ketika tidak mau hijrah, mereka tetap di Mekah. Mereka ingin ibadah, mereka taat, mereka yakin dengan apa yang dikatakan Nabi, mau sholat, tapi kemudian karena kondisi di Mekah itu kemudian qalu kunna mustad'afin, kami tertindas. Akhirnya Nabi pada hijrah ke Madinah bersama beberapa sahabat lain, beberapa orang yang sudah beriman tapi tetap tinggal di Mekah, ternyata dalam prakteknya mereka tidak bisa beribadah. Dikira mereka tadinya, saya nggak ikut hijrah lah, tapi kan tetap mau ibadah, tetap mau mengikuti perintah-perintah Nabi. Tapi dalam prakteknya tidak bisa. Lalu ketika nanti mereka meninggal dunia, malaikat mencabut nyawa, tawaffahumul malaikat cabut nyawanya. Lalu kemudian kan
Karena meninggalnya mereka tidak sholat ketika di rumahnya, mereka tidak ibadah di rumahnya. Lalu ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak begini, tidak begitu? Lalu dia menjawab, qalu kunna mustad'afin. Kami ini tertindas wahai malaikat. Ini kalau didialogkan gitu ya. Kami orang yang tertindas, bagaimana mungkin saya sholat? Saya mau sholat diteror, saya mau ibadah, tidak bisa. Lalu malaikat bantah lagi, kira-kira alasanmu tidak bisa diterima. Karena gara-gara tidak sholat itu tadi ditindas atau diteror, kemudian meninggalkan kewajiban kepada Allah, tidak sholat, tidak ibadah. Kenapa kamu tidak pergi dari kampung itu? Kenapa kamu tidak pergi dari negeri itu? Bukankah qalu, kata para malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Bumi Allah itu kan luas, semuanya milik Allah, bumi Allah di mana-mana. Kalau kamu di situ saja, lalu setelah itu alasan saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa ibadah karena tertekan, karena terteror, lah kenapa kamu tidak mau hijrah? Jadi nanti alasan itu ditolak, ya. Jadi alasan itu ditolak, sehingga nanti orang-orang yang seperti itu tidak mau hijrah, padahal sudah tahu kondisinya tidak bisa melaksanakan ibadah. Faulaika ma'wahum jahannam. Jadi mereka itulah yang akan masuk neraka jahanam. Karena menolak untuk hijrah, tetap di situ, tapi di situ pun ternyata tidak bisa ibadah itu. Kalau tidak mau hijrah di situ masih ibadah masih mungkin. Karena ini kan kondisinya memang sudah tidak bisa untuk ibadah, nggak nyaman untuk ibadah. Lalu tidak ibadah, meninggal dunia beralasan saya nggak ibadah kan saya mustad'afin, saya orang-orang tertindas. Nanti alasan itu nggak bisa diterima. Maka faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Maka jahannam itu tempat yang buruk. Ini kata Quran tadi ya. Jadi qalu alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu di Mekah saja? Bumi Allah itu luas. Pindah, hijrah, fatuhajiru fiha. Coba kamu hijrah ke bumi Allah yang lainnya. Jadi jangan di situ saja. Kemudian di sini sebutkan fi hadhil ayat, di dalam ayat ini dalilun, menjadi dalil ala anna haula'il ladina lam yuhajiru ma'a qudratihim 'alal hijrah. Ini menjadi dalil bahwa mereka orang-orang yang tidak mau berhijrah padahal dia masih mampu untuk berhijrah. Dia masih bisa ikut hijrah dengan Nabi, dia masih kuat berjalan, dia masih bisa ini, bisa itu. Tapi kalau tidak mau ikut hijrah bersama Nabi, padahal kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk ibadah di Mekah saat itu, maka annal malaikata tatawaffahum wa tawabahum. Lalu malaikat akan mewafatkan mereka, pada saatnya akan dimatikan setiap manusia kan. Wa tawabahum, dan malaikat pun akan mencelaknya kepada orang yang mati tadi tidak mau hijrah bersama Nabi. Wa taqulu lahum alam takun ardullahi wasi'ah, dan malaikat pun mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas, kok kamu tidak mau hijrah? Fatuhajiru fiha, lalu kamu bisa berhijrah ke sana tapi tidak hijrah. Maka dengan tidak hijrah, akibatnya kamu tidak bisa beribadah, kamu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini menurut An-Nisa ayat 97. Sekarang ayat 98. Illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah. Dia tidak bisa ikut hijrah, dia ingin hijrah tapi nggak bisa. Minar rijal, baik dari laki-laki, wan nisa, perempuan, wal wildan, anak-anak, la yastati'una, yang dia tidak mampu untuk ikut hijrah. Ini kasusnya beda. Kalau tadi kan orang itu masih mampu untuk ikut hijrah kalau nggak mau hijrah. Tapi bagi kelompok mustad'afin, kata mustad'afin nanti tergantung konteksnya ya diartikan. Mustad'afin itu kan lemah artinya. Orang yang lemah, orang yang dilemahkan. Kalau mustad'afin di kalimat sebelumnya di ayat 97 diartikan orang-orang yang tertindas,
Tapi kalau di ayat 99-nya illal mustad'afin itu jangan diartikan orang tertindas, orang-orang yang memang tidak mampu, lemah, tidak bisa untuk ikut hijrah. Yang tidak bisa ikut hijrah itu kan misalkan ibu-ibu sudah tua, laki-laki juga yang sudah tua kan nanti jalannya jauh ke Madinah, gak kuat, terus anak-anak, tapi dia sudah paham, dia sudah beriman, tapi tidak bisa ikut hijrah, maka yang seperti ini nanti dimaafkan. Tapi kalau yang masih kuat, itu yang tidak dimaafkan. Kata Al-Quran, la yastati'una hilatan. Mereka tidak mampu untuk hilah. Tidak memiliki daya kemampuan. Wala yahtaduna sabila. Dan tidak mengetahui jalan. Fa'ulaika, maka mereka yang demikian itu, yang memiliki kelemahan-kelemahan tadi, asallahu, insyaallah Allah atau mudah-mudahan Allah ayyafu anhum, Allah akan memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah adalah pemberi maaf dan pemberi ampunan. Jadi sungguhnya hati itu dapat diketahui oleh Allah. Ada orang yang ingin ke masjid, betul-betul niatnya ingin ke masjid, tapi ada kondisi yang memang tidak bisa ke masjid. Karena sudah sepuh, sudah harus pakai kursi roda, harus didorong, mencari yang mendorongnya enggak ada. Tapi niatnya itu betul-betul ke masjid. Nah itu insya Allah andai kata tidak berangkat ke masjid, itu sudah dapat niat yang baik. Ada orang yang mustadafin, dia ingin ikut hijrah bersama Nabi, tapi ada kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk bisa berangkat. Nah itu berbeda dengan daripada, mohon maaf Bapak Ibu, bisa contoh kita ke masjid saja ya. Kita diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk berangkat ke masjid. Kita kudroh, ini kudroh, dia beri kemampuan kok enggak mau ke masjid. Nah ini akan berbeda ya dengan orang yang memiliki kemampuan dengan yang tidak memiliki kemampuan. Sama-sama niat, nah ini berbeda. Yang memiliki kemampuan malah enggak ada niat untuk ke masjid, tapi yang ada kelemahan ingin niat ke masjid, nah itu ya akan berbeda pula ya. Well, ini contoh yang lain ya, tapi ini contohnya kasus ini dalam bab hijrah. Nah inilah dalil yang ditulis oleh Syekh ya, pengarang kitab, mengatakan bahwa beliau berstatement, ini statementnya pengarang ya, bahwa al-hijratu faridotun, hijrah itu wajib hukumnya, al-hadil ummah, kepada umat ini, min biladil syirki ila biladil Islam. Baik, saya ingin memberi contoh lagi, tapi ini bukan perkara kafir atau Islam ya, bukan ya. Karena ini konteksnya khilafiyah. Bisa saja dalam konteks tertentu khilafiyah, kita tidak mengatakan tadi ya buruk, tidak. Kita menghargai ada perbedaan pendapat. Ada seseorang berada di satu tempat, umpamanya satu perumahan atau di satu lingkungan kampung. Di kampung itu kuat sekali, kental sekali dengan tradisi-tradisi masa lalunya, kebiasaan-kebiasaan Islam masa lalunya, yang menurut mungkin pemahaman kita ini kok ini sepertinya nggak ada dalilnya, kita nggak nyaman, kita diundang kalau nggak berangkat ya nggak enak, tapi kalau berangkat sudah pernah mendengar penjelasan bahwa itu tidak ada dalilnya, sering dirasani kok kayak pernah mangkat diundang iki diundang itu umpamanya. Walaupun ini umpamanya persoalan khilafiyah ya, maka akhirnya memutuskan untuk adalah saya pindah saja. Nah itu ada yang seperti itu. Itu seorang ibu pas ketemu saya pengajian Ibu Aisyah ya, beliau cerita, Ustaz saya tinggal di perumahan ini tapi kok lingkungannya begini gitu. Kami diundang, kalau nggak diundang ya nggak datang, nggak enak. Kalau diundang kami paham bahwa perbuatan ini kok dalam keyakinan si ibu itu tidak ada dalilnya. Ini gimana kalau kami mau pindah perumahan lagi, pindah tempat lagi? Ya saya menjawab ya, pertama bahwa
memang itu persoalan khilafiyah ya, ini bukan persoalan kafir dan muslim, bukan, itu sama-sama muslim, enggak boleh. Tapi kan kenyamanan juga menjadi penting. Kalau memang ternyata ibu tidak nyaman tinggal di situ, kalau kemudian memilih pindah perumahan lagi atau pindah tempat lagi, ya monggo, enggak apa-apa. Karena kan berinteraksi, bermuamalah juga kan itu sesuatu yang ya harus diperhatikan. Kan enggak nyaman juga ya. Bahasa lain yaitu hijrah. Tapi ini konteksnya bukan hijrah dari negeri kafir, bukan. Kan hijrah itu juga maknanya luas toh. Ma hajara ila ma nahallahu anhu, meninggalkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada yang sebaliknya. Itu juga hijrah, dari perkara yang buruk kepada yang baik. Atau bisa saja meninggalkan hijrah dari perkara yang baik kepada yang lebih baik lagi umpamanya. Kita tinggal di Indonesia sudah aman, tapi Bapak Ibu mau tinggal di Mekah itu lebih baik lagi, ya monggo. Bikin beli apartemen di sana ya, atau pindah ke warga negaraan, pindah ke Mekah, ke Madinah. Besok kan menjelang hari akhir, tidak ada negeri yang aman dari Dajjal kecuali dua kota itu. Jadi kalau mau aman dari Dajjal itu pindah ke Mekah, ke Madinah, bikin kapling ya di sana. Itu meninggalkan sesuatu yang baik tapi kepada yang lebih baik lagi, silahkan. Jadi kalau sekarang itu konsepnya nggak bisa vulgar Pak ya, mengatakan kafir, negara kafir itu nggak bisa. Karena di negara itu yang muslimnya juga ada. Tapi mengatakannya hanya negara berpenduduk mayoritas muslim. Negara yang berpenduduk mayoritas non muslim. Jadi biasanya kalimatnya begitu. Karena nggak bisa juga mengatakan kamu kafir ya. Itu dari hubungan ya antar umat beragamanya nanti tidak bagus. Jadi tidak saling mengkafirkan. Apalagi dalam persoalan khilafiyah itu sangat tidak boleh sekali mengatakan kafir kepada sama-sama muslim, karena gara-gara beda pendapat itu nggak boleh. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin nggak pernah dibacakan itu kan nggak boleh seorang muslim mengatakan kafir kepada muslim lainnya, kamu kafir. Itu yang disebut dengan kelompok takfiri. Di kelompok takfir itu adalah kelompok yang selalu cepat mengkafir-kafirkan orang yang di luar kelompoknya ketika terjadi perbedaan pendapat. Itu istilahnya neo-khawarij gitu ya. Jadi kita berhati-hati dalam penggunaan beberapa istilah. Bukan berarti kita tidak tegas, bukan, tapi melihat konteksnya juga. Apalagi dalam khilafiyah kepada sama muslim, statusnya muslim kok dibilang kafir karena gara-gara beda pendapat, itu tidak boleh. Satu lagi dalilnya sedang menjelaskan bahwa hijrah itu wajib dalam konteks itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ini surat Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman. Ini kata Allah ya, Quran. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumi aku itu luas, bumi Allah itu luas. Fa iyaya fa'budun, maka sembahlah aku dimanapun kalian berada. Jadi kalau kita diusir di tempat A, pindah ke tempat B, karena bumi Allah itu luas. Kita ditolak di tempat B, tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah, pindah ke tempat yang lain. Karena kata Allah, inna ardi, bumi milikku ini wasi'ah, luas. Tapi sekali lagi, konteks per hari ini itu tidak mudah juga untuk pindah-pindah tempat lintas negara, itu nggak bisa ya. Harus ada aturan di perbatasan negara, cegat. Walaupun memang semuanya itu bumi Allah. Saya ingat dengan kelompok tertentu yang punya pemahaman ketika saya di Bogor, di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Bogor. Karena memang pusatnya di daerah Jawa Barat ya, yang kelompok yang tadi tentang konsep hijrah. Ini salah satunya, mohon maaf ya, kelompok ini menghalalkan barang milik orang di luar kelompoknya. Karena ada kewajiban wajib zakat kepada kelompok itu. Karena mencuri, asalkan yang dicuri itu di luar kelompoknya halal.
itu kategorinya kafir. Jadi harta orang kafir itu boleh dicuri. Kalau dia menggunakan juga dalil semua ini bumi milik Allah. Jadi tidak perlu minta izin. Ada mangga ambil saja petik dimanapun. Karena itu semuanya milik Allah. Memang konsep umumnya begitu. Seluruh bumi ini milik Allah. Tapi kan sekarang kan ada hak kepemilikan. Ada hak-hak kepemilikan. Jadi kalau pergi ke kebun, jangan asal metik. Itu kebun milik siapa? Walaupun itu semuanya memang bumi milik Allah. Jadi mereka ini mendalilkan kepada bahwa seluruhnya di bumi ini adalah milik Allah, maka siapapun boleh mengambil, boleh memetiknya, karena miliknya milik Allah. Tentu benar, tetapi pemahamannya berbeda ya dengan sebagian besar kaum muslimin. Cara memahami ayat itu tidak demikian. Bahkan harta orang tuanya pun karena tidak ikut kelompoknya, itu boleh diambil. Yang tujuannya itu untuk dizakatkan, kan wajib zakat setor, ya, setor dana. Nah, bumi Allah itu luas. Konsep umumnya benar, ya. Tapi kemudian tadi sudah ada aturan-aturan yang berkembang, ada aturan ini, ada aturan kepemilikan dan seterusnya. Walaupun orang kafir itu kan nggak boleh diambil hartanya, tidak bisa pakai dalil ini. Kan ini orang kafir kan boleh diambil hartanya, itu tidak bisa juga, tidak boleh ya menggunakan ayat secara umum. Qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, sebabun nuzuli hadhil ayat, sebab nuzul ayat ini fil muslimina, kepada kaum muslimin, alladzina bi Makkah, itu diturunkan ayat-ayat itu kepada orang-orang yang berada di Mekah, lam yuhajiru, yang mereka tidak mau berhijrah. Jadi turun ayat-ayat tadi yang kita sudah bahas, ini diturunkannya adalah ketika melihat realita kaum muslimin yang ada di Mekah, ada perintah hijrah, kok tidak mau ikut hijrah. Nadahumullahu bismil iman, padahal Allah sudah mengkategorikan dia itu orang-orang yang beriman. Bismil, ismun, nama iman. Kalau dia sudah mengikrarkan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya, harusnya ketika ada perintah Allah hijrah, ketika ada perintah Nabi mengajak hijrah, orang-orang yang beriman harusnya kan mentaati aturan Allah dan Rasulnya. Tapi kok tidak mau hijrah? Maka turunlah ayat tadi ya. Memiliki kemampuan untuk hijrah, tapi tidak mau berhijrah, faulaika ma'wahum jahannam. Wad dalilu 'ala al-hijrati minas sunnati. Ada lagi dalil tentang wajibnya hijrah itu dari sunnah atau dari hadis. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Abu Dawud. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Hijrah itu tidak terputus sampai terputusnya taubat. Wala tabti'ut taubatu hatta tatlu'u syamsu min maghribiha. Dan tidak terputus itu taubat sampai terbitlah matahari dari sebelah barat. Kalau disimpulkan, hijrah itu masih terus berlaku sampai hari kiamat. Walaupun nanti ada lagi riwayat Pak ya di luar kitab ini yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah terjadinya Fathul Makkah. Jadi memang ada dua pandangan, dua riwayat. Hijrah itu tidak ada lagi kewajiban perintah hijrah setelah Fathul Makkah, la hijrata ba'dal fathi. Tapi kalau menurut sini bahwa hijrah itu tidak terputus, artinya kewajiban hijrah itu masih terus berlangsung sampai hatta tatlu'u syamsu min maghribiha, terbit matahari dari barat alias yang kiamat itu. Jadi selama masih ada kehidupan dalam kondisi tertentu harus hijrah, maka hijrah ini masih berlaku, wajib hijrah. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmatullah SWT, kajian syarah salah satu usul dicukupkan sampai ini. Nanti kita lanjutkan
lanjutkan kitab ini di minggu. Saya kan ini minggu apa Pak? Kliwon apa nih? Ini Kliwon. Oh, okay, Kliwon ya. Jadi jadwal saya di minggu Kliwon nanti insya Allah di minggu Kliwon lagi ya, Ahad Kliwon lagi kita lanjutkan kitab Syarah salah satu usulnya. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.